الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillah, tidak terasa buat kita semua sebagai umat Islam, kita telah menyelesaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan puasa Ramadan yang juga diikuti dengan Qiyamul Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ramadan adalah tempaan buat kita. Ramadan adalah pelajaran buat kita, di mana kita ditempa dan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di posisi yang terbaik di antara kita. Allah menyatakan dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah orang-orang terbaik dari manusia. Kata-kata di sini adalah yang terbaik dari manusia. Karena kita adalah umat Rasulullah SAW yang dimana juga ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala sama untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah menyatakan dalam surat Al-Imran tadi bahwa kita adalah umat yang baik, bukan umat yang terbaik. Karena kalau saja ada umat yang terbaik, tentunya juga ada umat yang baik. Kalau saja ada agama yang terbaik, tentu juga ada agama yang baik. Di sini Allah katakan bahwa kita adalah umat yang baik. Berarti apakah tidak ada umat yang sudah baik itu? Karena ini sudah diklaim oleh Rasulullah SAW bahwa aku dan sahabatku adalah umat yang terbaik, dan kita kebagian umat yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, hari ini kita merasa bahagia. Hari ini kita merasa bangga. Dan hari ini kita merasa bergembira karena kita telah memenangkan hal-hal yang dimana Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan, yang dimana kita tidak boleh melaksanakan. Pada siang hari kita menahan haus dan lapar, juga menahan segalanya dari hal-hal yang akan membuat kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus tetap menjaga hal-hal yang baik ini, di mana kita sudah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebulan Ramadan ini untuk melaksanakan hal-hal yang baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, bahwa hal-hal yang baik ini perlu kita jaga sampai akhir hayat hidup kita. Karena memang di ayat di bulan Ramadan itu, di akhir kata Allah katakan, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ketika Allah menyatakan kita mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus berada di posisi itu, berada di
posisi bahwa kita adalah orang yang bertakwa. Dan kata-kata takwa itu tidak juga berada pada bulan Ramadan saja, tapi kata-kata takwa juga berlaku di setiap saat. Tadi khotib membacakan ayatnya, surat Ali Imran juga. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dan janganlah kamu mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan yang bukan muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu sama-sama kita ketahui bahwasanya di Ramadan kita ditempa untuk tetap siap dan tetap melaksanakan segala aturan-aturan Allah. Didorong kita untuk semangat beribadah kepada Allah. Salah satu yang perlu kita ketahui bahwa di bulan Ramadan semaraknya para kaum muslimin membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, dan ini perlu dijaga karena Al-Quran adalah kitab kita, merupakan jadi pedoman buat kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, dan ini khusus buat orang-orang muttaqin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu Al-Quran sebagai pedoman kita, petunjuk buat kita semua. Maka kita harus pakai petunjuk ini, dan kita tidak boleh pakai petunjuk selain Al-Quran. Makanya kita punya kewajiban, wajibul muslim nahwal Quran, kewajiban muslim terhadap Al-Quran. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, apa kewajiban-kewajiban itu kepada kita semua? Pertama adalah kita harus mengenal Al-Quran. Alhamdulillah kita sama-sama mengenal Al-Quran sebagai kitab kita. Apakah ada orang lain yang tidak kenal Al-Quran? Apakah ada orang lain yang tidak mengenal kitabnya? Ternyata ada orang yang tidak kenal kitabnya, karena memang sengaja oleh mereka sendiri dijauhkan dari kitabnya. Di samping Allah menyetujui, kita bisa lihat orang yang di luar Islam, mereka sudah tidak kenal lagi kitabnya. Mereka tidak suka lagi dengan kitabnya. Karena inilah salah satu yang program yang dijalankan oleh musuh-musuh Islam untuk menjauhkan kitabnya dari umat-umatnya. Ini pun pernah dicoba oleh mereka kepada umat Islam. Ini pernah dicoba kepada umat Islam untuk menjauhkannya. Tapi alhamdulillah, karena Al-Quran ini turunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga Allah yang menjaganya. Inna nahnu dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan al-dzikra, Al-Quran, dan juga sesungguhnya akulah yang menjaganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama tadi kita adalah tetap mengenal Al-Quran. Yang barangkali di rumah kita ada beberapa kitab Al-Quran. Itu yang harus kita lihat setiap saat, karena itu adalah kitab kita. Dan kemudian yang kedua, kewajiban buat kita terhadap Al-Quran adalah membacanya.
Setelah kita mengenal, kita membacanya. Program-program ini sekarang timbul banyak di kalangan kita, terutama kepada ibu-ibu, ya, di mana banyak sekali majelis taklim yang menggerakkan untuk baca Al-Quran. Karena memang banyak manfaatnya sama sekali. Kalau saja di Ramadan kita dibentuk untuk menjadi manusia-manusia Al-Quran, maka kita coba di luar juga, di luar Ramadan ini kita menjadi manusia Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran, karena salah satu musuh-musuh Islam ingin menjauhkan kita dari kitab kita sendiri. Ternyata benar, apa yang dilakukan oleh mereka akan berhasil di generasi kita barangkali, atau di generasi atas kita. Kalau saja kita bisa lihat generasi kita di tahun sekarang sudah tahun sekitar 50 sampai 60, itu banyak sekali orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Di generasi saya, ketika saya berada di SMA di tahun 81, masuklah guru agama ke kelas saya. Dan guru agama itu menanyakan kepada saya, kepada kita semua murid ini, sebanyak 40. Mereka bertanya, siapa yang bisa baca Al-Quran? Dari 40 itu yang nunjuk cuma 6 orang. Bisa dibayangkan berapa persennya dari 40, 100% itu yang nunjuk cuma 6 orang yang bisa baca Al-Quran. Lalu gurunya bertanya lagi, guru agama itu, siapa yang bisa baca Al-Quran dengan lancar? Dari 40 cuma 2 orang yang nunjuk. Berarti 38 tidak bisa baca Al-Quran secara lancar. Termasuk saya barangkali ketika itu. Jadi yang sisa 2 itu saya dan teman saya. Bisa dibayangkan keberhasilan orang-orang musuh-musuh Islam untuk menjauhkan dari Al-Qurannya. Dan ketika ditanya lagi yang ketiga, siapa yang bisa baca Al-Quran dengan lancar dan juga bertajwid, satu pun tidak ada yang menunjuk. Begitulah kaum muslimin rahimakumullah, bahwa sengaja musuh Islam yaitu Yahudi dan Nasrani serta konco-konconya menjauhkan kita dari Al-Quran. Itu di generasi saya tahun 81. Bagaimana generasi orang tua kita? Kalau saya mengalami sendiri, ya, terhadap orang tua saya, mereka bisa baca. Bahkan di malam-malam tertentu mereka kumpul membaca Al-Kahfi, Yasin, Tabarok, Dukhan, Al-Waqiah, tapi tidak tahu berapa nomor-nomor surat itu. Dan berapa, di mana ada ayatnya, tidak tahu. Cuma bisa baca. Kalau orang Betawi bilang, orang Jakarta bilang ngalar. Kembali kepada Al-Quran, karena ini kitab kita. Kalau saja kitab kita sebagai petunjuk kita tinggalkan, mana mungkin kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mungkin. Ada yang menyatakan banyak jalan menuju ke Roma. Iya, banyak jalan menuju ke Roma, tapi jalan menuju surganya Allah ada di Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Maka dari itu kita harus terus meningkatkan kualitas kita terhadap Al-Quran, membaca. Dan kemudian yang ketiga adalah selain membaca, menghafalkan Al-Quran. Barangkali ini yang paling sulit buat kita. Tapi Masya Allah, Subhanallah, pada saat ini timbul seperti jamur, pesantren Al-Quran, hafal Al-Quran. Di sanalah anak kita masukkan ke dalam itu.
menjaganya Al-Quran itu sendiri, maka orang tuanya akan aku masukkan surgaku. Begitulah janji Allah terhadap kita. Mana ada manusia di sini yang tidak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Semuanya pasti mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tanpa terkecuali. Tapi kalau kita tidak pakai petunjuk yang benar, enggak mungkin bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena harus pakai pedoman yang benar, pakai petunjuk yang benar, sehingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena isi surga itu diisi oleh orang-orang beriman, orang-orang yang tabah, bukan orang yang seperti lain daripada itu. Innal muttaqina fi jannati uyun. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu masuk ke dalam surga dan di mata-mata air. Begitulah janji Allah Subhanahu wa taala orang-orang muttaqin. Maka di Ramadan ini, Ramadan kemarin ini, kita dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang muttaqin, orang yang senantiasa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau muslimin rahimakumullah, yang ketiga adalah tadi kita harus mengamalkan Al-Quran. Jangan nunggu-nunggu lagi, tunggu besok, jangan. Segera. Umur kita tidak tahu. Banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Dia berharap pada bulan Ramadan kemarin itu minta kembali ke dunia untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kalau muslimin muslimat bisa bayangkan, saudara-saudara kita yang mendahului kita minta kepada Allah untuk melaksanakan bulan Ramadan, untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kenapa dia minta kembali ke dunia untuk melaksanakan bulan Ramadan? Karena dia sudah tahu betapa banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhitung. Kalau saja kita pernah belajar matematika, di sana ada pangkat M, ini tidak terhitung. Bahkan malaikat bertanya berapa aku harus ngasih, sehingga Allah menjawab, puasa ini adalah punyaku. Bayangkan betapa banyaknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Makanya sangat sayang ketika kaum muslimin dikasih oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan bulan Ramadan, tidak melaksanakan semaksimal mungkin. Sangat disayangkan. Rugi kata Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, begitulah Allah memberikan ganjaran-ganjaran di bulan Ramadan supaya kita punya kegairahan, punya ingin untuk melaksanakan apapun kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita cuma dengar seorang Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa dia di bulan Ramadan bisa menyelesaikan khatam Quran 60 kali. Imam yang kita pakai, Imam Syafi'i, menyelesaikan khatam Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Tidak terpikir bahwa sama kita barangkali. Apa ia bisa? Bisa, tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa. Karena memang kita perlu ketahui, saya juga dapat pelajaran di daerah saya, bahwa orang-orang tua kita dulu, itu yang namanya Ramadan mereka untuk mencari nafkah. Selama sebulan dia tidak mencari nafkah. Selama sebulan dia coba untuk menabung untuk supaya bisa cukup di bulan Ramadan. Kalau saja orang-orang tua dulu kita bisa, kenapa kita tidak bisa? Saya belajar dari daerah saya.
Mereka cuma dagang daun, dagang pisang, dagang yang ada di kebun dia setiap hari, ataupun dia beli di suatu tempat. Dia jalan dari tempat dia ke Jatinegara sampai Senen dan bisa menabung. Hingga di Ramadan sebulan penuh dia melaksanakan dengan enak, dengan nyaman, bahwa Ramadan adalah segala-galanya. Jadi bisa dalam jangka 12 jam dikurangi tidur yang sejenak, bukan tidur yang berlebih-lebihan, bisa menyelesaikan 1 kali khatam buat seorang imam kita, yaitu Imam Syafi'i. Karena mereka, Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran. Dia tinggalkan hafalannya sementara, dia baca Al-Quran pada bulan Ramadan. Makanya kita harus punya pedoman seperti itu. Jangan pedoman yang di belakang yang pernah kita pelajari, bahwa kita tidak bisa baca 1 juz 1 hari lalu kita kurangi. Jangan. Kalau kita tidak bisa baca 1 juz 1 hari Al-Quran, bacalah 2 juz. Kalau kita tidak bisa baca 2 juz, bacalah 3 juz. Kalau kita tidak bisa baca 3 juz, bacalah 10 juz 1 hari. Insya Allah bisa. Nggak ada yang tidak bisa. Asal kita punya kemauan. Yang punya TV, matikan selama 1 bulan. Yang punya jajan, dikecilkan, dikurangi, sehingga kita bisa membaca Al-Quran. Disitulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan langsung kita amalkan. Jangan kita tebus resep dari dokter, tapi ternyata resep kita tidak tebus. Amalkan, amalkan, amalkan. Karena ini adalah bekal kita untuk akhir nanti. Di samping kita juga harus menjadikan anak kita anak yang soleh dan solehah. Jangan berharap dari orang lain, berharap dari kita, amal-amal kita, dan juga berharap dari amal anak-anak kita. Ketika anak-anak kita melaksanakan kebaikan, Allah tidak pernah menghitung berapa banyak jika dilimpahkan kepada orang tuanya. Dan dalam kitab Ar-Ruh, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ketika amal-amal itu datang menerangi seseorang yang dituju, maka orang itu bertanya, siapakah dia, ya hai malaikat? Dia adalah amal-amal anakmu yang kau didik secara baik di dunia ini, sehingga ini ganjaran yang kau bisa terima. Subhanallah. Maka dari itu kita kembali kepada Al-Quran. Di samping kita mengamalkan, ada juga kita harus hafal Quran, dan juga kita harus mendakwai Al-Quran. Karena ini adalah tugas kita, bukan saja tugas para kiai, bukan saja tugas para habaib, bukan saja tugas para ustadz, tapi kita juga harus menjadi pengamal dan juga memberikan kepada sesama muslim. Inilah yang terpenting, sehingga amal ini terus berjalan sampai kita berada di dalam kubur. Kepada siapa lagi kita minta tolong kepada ketika kita sudah masuk ke liang kubur, selain amal kita dan anak-anak kita yang soleh? Kalau datang pun sekali-sekali dari orang yang mengucapkan minal muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, sekali-sekali. Tapi kita perlu setiap saat mendapat masukan dari dunia ini terhadap amal-amal yang kita bisa terima. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari itu, setelah dari sini, siap-siaplah para keluarga untuk mengunjungi kubur-kubur orang-orang tua kita. Saudara-saudara kita, kirim doa, kirim Fatihah buat mereka, karena mereka berharap mendapatkan hal ini. Mereka tidak lama kemarin mendapat tenggang, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di kita lama 1 bulan katanya, tapi di sana tidak. Karena 1 hari di dunia 1000 tahun di akhirat. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Bisa dibayangkan, mereka cuma sekejap merasakan, atau sudah habis, aku disiksa lagi.
Maka dari itu, para bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hendaklah kunjungi mereka, berdoa buat mereka yang berada dalam kubur, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, agar Allah senantiasa mengampunkan dosa-dosa mereka. Kaum muslim muslimat rahimakumullah, marilah ditonton sejarah satu Syawal ini yang tadi diumumkan oleh pihak musola Al-Ikhlas bahwa bulan Syawal ini adalah beberapa tingkatan. Tingkatkanlah kualitas kita. Tadi kalau kita tidak bisa baca Al-Quran 1 juz, bacalah 2 juz. Kalau kita tidak bisa 2 juz, bacalah 3 juz. Kalau kita tidak bisa baca 3 juz, bacalah 10 juz. Insya Allah bisa. Sambil kita masak, sambil segala macam, agar kita bisa mendapatkan apa-apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinni wal nas. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim. Innahu huwas samiul 'alim. Allah